Oke, teman-teman kembali lagi di channel Mas Blangkon. Kali ini kita bersama dengan teman-teman Batara Sabta Prabu yang bertepatan di hari Sabtu tanggal 22 bulan Januari 2022. Kita sedang berdiskusi untuk mengenai sejarah Desa Pontang dengan hasil temuan-temuan kemarin di masa klasik ya. Teman-teman, dan di sini sudah dihadiri oleh Ibu Deborah dari Dinas Pariwisata, Bapak Tabromi dari anggota DPRD Jember, dan kemudian Bapak Zainullah sebagai narasumber atau penulis buku dari Babat Bumi Sadeng. Nah, bagaimana hasil diskusi kita, dan nanti kita akan terus ikuti, bahkan kita juga akan melakukan penelusuran lagi, dan bagaimana di sana menurut dari para ahli sejarah, bagaimana mengenai situs atau bukan situs ya, kemarin itu kita sempat menelusuri daerah wilayah seputaran Gunung Puntang yang kita temukan sumur dengan ada beberapa sumur bata. Nanti gimana pernyataan dari Bapak Zainul dan keterangannya seperti apa, teman-teman ikuti terus di channel Bang Jember. Terima kasih dan selamat siang, salam rahayu. Atas kehadiran teman-teman dari Batara Sabta Prabu di hari ini, kesempatan hari ini di kediaman saya di Pontang, di mana kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal mengenai sejarah atau temuan-temuan dari Desa Pontang sendiri. Sebenarnya bukan dari Desa Pontang aja semuanya, cuman ada beberapa desa, cuman di mana ini terkait dalam satu wilayah yang tercatat dalam catatan Belanda masuk dalam kategori Gunung Puntang, seperti itu. Mungkin sedikit aja, nanti kalau untuk masalah sejarahnya mungkin bisa dijelaskan langsung sama Pak Zainullah. Saya hanya mungkin memberikan sedikit penjelasan mengenai kronologis dari penemuan ini. Kalau dari awal mungkin Bapak Ibu, awalnya saya di sini kan baru 1 tahun, kemudian saya mencoba ingin menelusuri gimana sih sejarah Pontang. Akhirnya waktu itu saya ketemu, singkat aja saya ketemu dengan Mas Irwan Rahdai selaku penulis dari dari ini Jejak Majapahit di Balumbung. Jejak Majapahit di Situbondo. Beliau dari Yayasan Museum Balumbung Situbondo memberikan sebuah catatan mengenai Gunung Pontang, bahwa di situ ada sejarah atau ada prasasti yang bertuliskan dari Ratu Pontang dengan angka tahun 1260 Saka atau 1338 Masehi. Nah, dari situlah saya mulai tertarik. Akhirnya awal dari penelusuran saya adalah di Watu Kebu di sini, kemudian melanjutkan lagi di Andong Sari, karena ternyata Desa Pontang sama Desa Andong Sari dulunya pernah jadi satu desa yang disebut sebagai Dusun Watu Kebu Desa Ambulu, yang pertama kali dilurai oleh Raden Hanafi Brontokusumo di tahun 1817 kalau nggak salah. Yang ada di Andong Sari itu di Karangtemplek. Nah, kemudian saya coba penelusuran di sana. Waktu itu saya penelusuran sampai setengah 12 malam, ketemu sama seseorang yang namanya Mbah Wariman. Beliau hanya pertama menceritakan sebuah mitos bahwa dulunya ada seorang pangeran dari Puger yang kemudian menikahi Dewi Pontang. Nah, dikasih sebuah sebuah serasahan berupa kerbau, yang kemudian katanya kerbau itu lari ke arah Pontang. Karena pangeran itu marah, kemudian kerbau itu dikutuk menjadi batu. Nah, itu mitosnya di sana seperti itu yang beredar. Akhirnya saya coba menganalisa dari mitos itu, mungkin ada sesuatu yang bisa diungkap di situ. Akhirnya saya telusuri, dan Mbah Wariman sendiri cerita bahwa di era Belanda, Pontang itu katanya hanya sebuah hutan yang digunakan untuk menggembala. Seperti itu. Akhirnya kita penelusuran ke Pancangnya Watu Kebu. Nah, dari situ Mbah Wariman membuka bahwa dia menemukan gerabah-gerabah kuno di situ juga. Awalnya saya berpikir bahwa disitulah pusat peradaban, dengan ditemukan dengan teman-teman Batara Sabta Prabu juga waktu itu penelusuran di kalau ternyata saya tanya ke Andong Sari itu Gumuk Setu namanya, Pak. Gumuk Setu yang dimana kita identifikasi sebagai situs Watu Kebu, tempat kita nemukan itu namanya Gumuk Setu. Saya tanya di sana. Nah, setelah itu kita temukan beberapa artefak yang mirip dengan ini ya, pucuk candi tadi ya, yang sempat dipegang Ibu. Nah yang ini, permisi, ini pucuk candinya yang mirip banget sama Candi Gunung Gangsir di era Erlangga itu, kalau menurut teman dari ini Aksi Nusantara, seperti ini. Terus kemudian penelusuran itu akhirnya berlanjut ke beberapa tempat yang masih satu wilayah dengan Gunung Pontang, karena literasinya yang saya dapat cuma Gunung Pontang aja. Akhirnya saya berpikirnya antara Andong Sari dan Gunung Pontang ini yang berdekatan. Akhirnya kita fokus di Andong Sari, dan suatu ketika Mas Bukri sendiri, teman mungkin Pak Tabroni ya, Mas Bukri ada kakak saya sendiri, dulu juga pernah menjabat sebagai anggota dewan juga.
Beliau bilang, di situ loh deh ada di daerah Jatimulyo, itu daerah persawahan dekat rumahku itu banyak sekali batu bata kuno, coba kamu telusuri dari situ. Akhirnya saya coba dengan Mas Erik menelusuri daerah situ dan akhirnya ketemulah beberapa artefak. Kemarin sore itu juga sempat kita temukan gerabah-gerabah kuno, bahkan sempat ada yang keramik ya. Model keramiknya saya coba juga kurang paham ini, yang model keramiknya seperti ini. Oh, era Vietnam. Tapi Vietnam gimana ya? Di zaman sudah kolonial atau klasik? Masa klasik ya, Pak. Oh gitu. Yang masuk di sini ya. Oke. Dan ada juga yang bilang dari beberapa gerabah kuno ini yang mirip dengan era Sari. Ini kata Mas Dewo Pak, kemarin bilang katanya era. Ini kalau tebal gini katanya era Singosari beberapa yang sempat dikirimkan ke saya ya. Ini katanya mirip era Singosari. Seperti itu. Berarti ada kemungkinan mungkin lebih tua ya Pak ya, dari Majapahit ya. Mungkin nanti Pak Zainullah yang akan lebih menjelaskan lebih lanjut, dan penelusuran ini saya lakukan bersama dengan Mas Erik di situ Ibu. Ya, dan yang di Watu Kebo itu juga dengan teman-teman beberapa dari Batara Sabta Prabu juga. Dan ini juga semua rata-rata ini Erik yang menemukan Ibu. Ini Pripih ya katanya. Iya Pak Jaya, Pripih ya. Itu Mas Erik yang menemukan di seputaran wilayah Gunung Puntang, dan ternyata di sana arealnya lebih luas sekali, sebaran Batabang itu lebih luas banget, bahkan satu desa saya telusuri, satu sawah itu di pinggir-pinggirnya itu semua Batabang, ketutup sama ini ya gundukan tempat apa namanya tempat buat nanam itu, makanya mereka kayaknya nggak bisa nanam yang terlalu dalam, iya, karena di situ ketika ditancapkan tuh kebanyakan atap. Terus kemudian kalau digali itu hanya sekitar nggak sampai 1 meter ya, Mas Erik ya. Nggak sampai 1 meter itu sudah struktur dan air keluar. Dan strukturnya itu jelas banget strukturnya. Mungkin nanti kita bisa penasaran. Malah saya lebih tertarik untuk di sininya daripada Watu Kebo Pak, karena di sini lebih luas banget strukturnya. Bahkan sampai nyebrang jalannya itu masih ketemu strukturnya. Saya sama Mas Erik, gerabah-gerabah kuno juga sebagian ketemunya di seberang jalannya. Itu masih banyak banget. Jadi seperti itu sekilas dari kronologis penemuan untuk beberapa artefak yang di sini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Oke, terima kasih. Mungkin dari Pak Jai atau mungkin ada sedikit tanya jawab, mungkin bisa dilanjut. Mas Farhan ya setelah ini. Oke, siap. Monggo Pak Jai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, yang terhormat Ibu Deborah Krisnowati dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Jember. Oh itu, iya, sekaligus anggota terhormat Batara Sabta Prabu, bangga sekali ya. Kemudian Mas Tabroni, anggota Sabta Prabu juga, yang kebetulan adalah juga dari DPRD Kabupaten Jember. Teman-teman senior, Mas Budi SP dari Merubet, dan Mas Pak Bambang Sutejo yang saya panggil Bakung, teman-teman seperjuangan, dan hadirin serta tamu undangan dari Dinas Pariwisata dan Budaya Jember. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul setelah sekian lama tidak berkumpul dengan anggota yang banyak mengingat adanya COVID. Saya merasa tersanjung bisa hadir di sini, dihadirkan katakanlah, atau hadir berkat tuan rumah ya yang menyedot perhatian kita. Dan saya sebelumnya minta maaf karena keterlambatan tadi, karena saya dari Bangsal, Balung, muter Jenggawah, itu muternya 1 jam lebih sebenarnya. Kemudian juga karena tadi gorengan ikan melem sedikit, dapatnya mancing belum matang-matang. Ya mungkin bisa mencicipi lah nanti. Lain dari itu, ini karena kerjaan Mas Erik dengan Mas Blangkon luar biasa sekali dengan Mas Afif ini. Artinya begini, sepertinya Jember ini opininya bisa dijungkir balikkan pada bulan-bulan akhir ini. Selama ini Jember ini dikatakan tidur dari sejarahnya, tidak punya apa-apa, tidak punya tinggalan-tinggalan era klasik, ternyata luar biasa sekali ini.
ketinggalan yang kita telusuri ini hasil-hasil artefak dari arkeologis beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa Jember ini memiliki peradaban yang sangat besar. Saya sudah curiga awalnya melihat situasi gunung, ya, topografi, banyaknya gunung yang mengelilingi Jember sehingga disebut dengan nama Nagari Seribu Bukit. Ternyata di baliknya itu terkandung hasanah arkeologis yang luar biasa. Dan setelah saya telusuri dalam sumber-sumber sejarah klasik, mulai dari Tom Pyrus, kemudian catatan-catatan The Graph, kemudian juga ada catatan-catatan lainnya ya dari Brandes. Ini betul ternyata. Paling banyak di kawasan timur Jawa adalah Jember temuannya. Ini sementara di buku saya yang tercover hanya masih 20-an, padahal lebih ini sudah. Sekitar 25 ini. Bahkan di sini yang namanya situs Kota Blater, kemarin kita ubuk-ubuk juga, ada teman-teman baru. Ini sekarang Pontang, Jatimulyo, Gumuk Ketu ya Pak, Gumuk Setu, kemudian juga lain-lainnya masih akan kita telusuri kembali. Dan alhamdulillah ini ada semacam tim kecil ya, saya sebut tim reaksi cepat lah, yang selalu siap di lapangan dan membuat kita ini di hasanah di ranah Facebook ramai. Karena teman-teman insya Allah nanti setelah ini kita ke lapangan akan saya rilis lagi, saya tulis sedikit mengenai catatan Pontang ini. Di mana Pontang ini yang disebut dengan gunung-gunung Pontang ya dalam catatan Kunsten dari Batavia Geostab, yang sebenarnya itu Batavia Geostab itu sebenarnya suatu lembaga kajian milik Hindia Belanda pada tahun 1886 menugaskan namanya J. Brandes. Kita mengenal Sarjana Brandes sebagai penulis translator dari Pararaton dan Nagara Kertagama. Nah, ini Brandes ini mengadakan penelitian di Gunung Pontang, menyebutkan bahwa di top di puncak gunung itu ada temuan, ada tinggalan berupa prasasti. Yang kemungkinan kemarin itu Mas ya, yang agak kusam atau sudah mulai terhapus yang kemungkinan. Kalau tidak ya mungkin harus ditelusuri ada di mana itu. Prasasti tertulis 1260 saka. Kalau dikonversikan dengan tahun Masehi tambah 78 berarti 1338 era. Eranya kalau Majapahit adalah era Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi, istri daripada putri daripada Kertarajasa Jayawardhana. Nah ini kita telisik, kalau kita telisik sebenarnya melihat kajiannya Brandes ya, melihat kajian yang luar biasa, maka saya berpendapat ini seandainya mungkin ada pihak-pihak yang berwenang terutama dari BPCP ini mungkin bisa dieksplorasi sebenarnya itu diekskavasi ya. Karena kawasan-kawasan itu sudah berada dalam kawasan-kawasan cagar budaya, bukan di objek diduga lagi, sudah kawasan cagar budaya. Ini sebenarnya syukur-syukur kalau memang Pemkab dalam ini Bupati menaruh perhatian. Ya minimal ya mewadahi setidaknya teman-teman ini. Eman sekali betul ini. Lanjut pada cerita tadi, pada catatan sejarah itu menunjukkan bahwa pada masa Tribuana Wijaya Tunggadewi ini pemerintah ini setelah 7 tahun setelah Sading ditaklukkan, berarti tahun 1338. Sading 1331 ditaklukkan. Ini kemudian rupanya seorang ratu ditempatkan di pengganti Sading di Pontang ini. Mungkin dalam rangka menetralisir secara politis agar Sading tidak memberontak untuk kedua kalinya. Kalau perempuan diangkat oleh perempuan, setidaknya ada hubungan emosional antara Ratu Tribuana dengan Ratu Pontang. Menurut saya mungkin analisisnya begitu, hubungan emosional. Kemudian juga kalau perempuan seorang ratu lebih lunak ya, tidak mungkin berontak. Nah itu seperti itulah kira-kira. Maka catatan-catatan analisis seperti itu kiranya mungkin layak dikemukakan. Dan ini rupanya berlanjut pada setelah pasca Sading, Hayam Wuruk 1359 mengadakan kunjungan
kunjungan ke Sadeng juga dan menginap 7 hari paling lama itu, paling lama memang kunjungannya sebagai langkah rekonsiliasi politik, dan sempat datang ke Kuto Baco. Kuto Baco itu daerah Watu Ulo ya, kiranya mungkin dekat dengan Sabrang dan Pontang seperti itu, hingga di situ menunjukkan bahwa kemudian Pontang ini menjadi terkenal ya. Ratu Pontang, Sadeng runtuh, diganti dengan Camda, Camda Kedawung. Nah, Kedawung ini kemudian pada masa Sultan Agung, Hanyu Cokrokusumo, ini serbu lagi. Daerah Blater, dalam catatan The Graph itu Blater, Puger dibakar, dihancurkan, ya dibakar, dan dijarah. Sehingga kemungkinan adalah situs-situs yang tersisa sekarang, ini sudah mungkin dihancurkan pada masa Mataram. Istananya dibakar, rakyatnya diangkut, dibunuh, seperti itu. Sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa pada siang hari ini bersama dengan Ibu Deborah dan Brody dan beberapa tamu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta teman-teman yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, saya berbicara sedikit mengenai tipologi kota-kota pada masa klasik. Tipologi kota-kota pada masa klasik berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa teman-teman merujuk kepada wilayah itu di mana wilayah itu adalah wilayah ada di sebelah selatan. Ada beberapa penelitian, kok mati terus di bagian saya. Ada yang coba, ada yang coba. Ada seorang peneliti dari namanya Profesor Gunawan Basudara. Dia mengatakan bahwasanya tipologi kota-kota pada masa klasik itu berada di perempatan. Jadi kota-kota pada masa Majapahit atau pada masa sebelumnya pada masa Hindia itu ada di perempatan. Nah, sedangkan di wilayah Jember Selatan ini merupakan satu wilayah di wilayah selatan itu sangat cocok sekali dengan teori tersebut. Kenapa? Kalau kita lihat Ambulu itu kan ada di perempatan, Bu ya. Dan beberapa sumber juga mengatakan setiap ada perempatan atau kota atau kuto pada waktu itu ada yang namanya Manguntur atau Wanguntur ya. Wanguntur itu kalau istilah sekarang alun-alun, Bu. Alun-alun kalau di Ambulu itu ada, ngumpul di situ. Kalau di Jember itu kan pertigaan, Bu. Kalau di sini di Ambulu itu perempatan. Jadi pas sekali, itu yang pertama. Terus selain itu ada yang namanya pasar. Jadi setiap ada kota di situ pasti ada pasar. Terus catatan sejarah juga merujuk kepada Ambulu, di mana di masa Majapahit ketika perjalanan Hayam Wuruk ada tulisan Kuto Baco. Di situ jelas ada kata-kata kuto, di mana kuto itu merupakan kata lama dari sebuah kota. Ya. Dan sampai sekarang gunungnya sudah hampir habis, namun kita sempat ketahui identifikasinya. Terus yang kesekian kalinya, mengapa saya mengatakan Jember Selatan, khususnya Ambulu, Pontang itu adalah sebuah perkotaan pada waktu itu? Karena ditemukannya banyak peninggalan arkeologis yang merujuk kepada sebuah candi. Kita ketahui bahwasanya pemerintahan itu tidak terlepas dari beberapa sarana prasarana, khususnya adalah sarana peribadatan. Dan seperti di temuan-temuan kita, sarana peribadatan itu kita lihat banyak candi-candi yang sudah mulai hilang, tinggal sedikit tinggalannya itu banyak. Salah satunya ada di Watu Kebo ya. Itu di situ banyak sekali kita ke sana. Kira-kira berapa tahun yang lalu ya Pak Soleh? Sekitar 10 tahun yang lalu banyak. Yang kesekian kalinya wilayah selatan itu dekat dengan gunung-gunung ya, dan banyak sekali gunung-gunung di mana pada waktu itu pada masa klasik biasanya dan bukan biasanya menjadi sebuah kebiasaan pada waktu itu banyak orang yang menyembah pada gunung-gunung, sehingga banyak istilah, ada Girinata, ada Parwateswara, ada banyak istilah-istilah, dan itu berlanjut kepada masa Islam.
Dan selain itu, gunung-gunung yang ada di Gunung Pontang ataupun dimanapun yang ada di wilayah selatan Jember itu sangat berpengaruh sekali terhadap peradaban Jember pada waktu itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gunung itu sangat penting, sehingga ada istilah gunung itu sebagai pingkala lingganing buana. Jadi lingganya dunia, lingganya bumi. Jadi paku buminya ada di situ. Sehingga di wilayah selatan ini cocok sekali apabila dikatakan kota-kota klasik pada masa Hindu-Buddha itu ada di Jember Selatan, khususnya di wilayah Ambulu dan beberapa wilayah ke barat dan ke timur. Kalau wilayah kota yang sekarang menurut saya itu adalah bentukan dari kolonial, sehingga tinggalannya pun juga tidak terlalu banyak pada masa klasiknya, lebih mengarah kepada kolonialnya. Kalau yang klasik itu lebih mengarah kepada Jember bagian selatan, khususnya yang ada di Gunung Pontang. Mungkin itu saja di penjelasan saya pada kali ini. Mungkin dilanjutkan dengan diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa. Terima kasih juga Mas Afif yang telah memberi kesempatan dan juga memberikan tempat untuk kita semuanya bisa menikmati keistimewaan Jember kita. Walaupun yang kita lihat hanya batu. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, wah, ceritanya itu. Dan di situ banyak sekali yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Kalau tadi diceritakan oleh saudara kita Mas Farhan, bahwa Jember Selatan itu merupakan banyak yang merupakan peninggalan-peninggalan zaman klasik. Berarti tengah peninggalan zaman Belanda, dan di utara itu adalah zaman megalitik. Berarti di sini kita sudah menemukan satu lagi peta. Kalau kita membuat klasterisasi, ya klasterisasi untuk zaman klasik ada di wilayah Jember Selatan. Zaman peninggalan-peninggalan Belanda yang memang banyak adalah gedung-gedung dan sebagainya ada di perkotaan. Terus zaman-zaman megalitikum, batu-batuan gede ya ada di wilayah utara. Ini yang menjadi keraguan juga jika Jember itu 93 tahun gitu kan. Ya berarti lebih kalau kita lihat dari masa klasik atau masa megalitikum bahkan. Ini perlu dikaji ulang sehingga untuk anak cucu besok itu tidak ragu kan gitu. Dan bangga dengan Sabto Prabu yang luar biasa, dengan saya kadung kulino Mas Blangkon dari Mas Afif. Dan Mas Arif. Kita nikmati yang luar biasa, para generasi muda yang hebat-hebat wis. Seperti awak ini kan sudah wis tuwek lemu bisa nanti kate mlaku ki wis ora kuat gitu. Tapi semangatnya tetap bersemangat. Inilah generasi yang bagus dan saya nyuwun juga Pak Jen hasil temuan-temuan kita ini selain kita catatkan, kita laporkan juga kepada Bapak Bupati, kalau perlu kita audiensi. Saya sudah mengajukan 3 kali nyuwun museum. Ketika masih diberi kesempatan menjabat PLT 10 bulan, itu saya nyuwun itu 3 kali. Museum. Oke, di ACC di bekas BPKA lama. Ternyata BPKA lama masih mau dipakai, tidak bisa dieksekusi. Kemudian saya minta mau diberikan di gedung yang kita minta GNI. Ternyata GNI duduk 2E, wong. Gak bisa lagi. Terus yang ketiga belum ada jawaban. Tunggu jawabannya. Jadi saya 3 kali saya minta nuwun. Saya nyuwun memang karena apa? Karena kalau tidak sejarah ini, orang tidak akan mengenal peradaban Jember kalau nggak ada museum. Kita sadari bahwa peradaban itu dilihat dari ya, seperti inilah loh ternyata kalau sudah melihat gini. Kita emang waktu, tapi peradaban yang zaman itu. Zaman sekarang orang mau membuat yang seperti ini pun sangat-sangat sulit. Ini yang kita rasakan. Membuat renyuh ya Jaroni. Ya apa sih caranya mengetuk hati. Sekarang lagi multi-yes duwe entek belas memang Bapak Ibu. Luar biasa. Kami ya kerja inilah
Jadi dikandani birokratik atau gak entros ya memang bukan hanya masalah itu. Kalau saya tinjau itu bondo itu juga berpengaruh. Program api aku yang ngopo nek gak dibandani itu sekedar diangan-angan gitu. Bahkan kami waktu itu sudah membuat istilahnya program Jember ini kita namakan Diamond of Java atau Permata Jawa. Di Permata Jawa ini kan bisa kita gali seperti ini. Bukan untuk dieksploitasi, tapi kita eksplor. Untuk agar anak-anak cucu kita atau bangsa-bangsa lain, orang lain itu mengenal Jember bukan sebagai orang yang jembrek. Tapi mengenal Jember yang memang betul-betul diamond gitu. Ini yang kita kembangkan. Nah, jadi monggo, ini pun monggo kita tuliskan. Dan terima kasih Mas dengan selalu membuat itu YouTube. Saya ngikuti YouTube-nya. Semoga makin banyak yang mengikuti penjenengan sih. Dan menjadi barokah. Ini monggo kita bareng-bareng tetap bersama Sabto Prabu. Saya bangga kok jadi anggotanya Sabto Prabu. Luar biasa. Matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Saya hormati Mas Zainal, Bu Deborah, kawan-kawan semua. Saya menjadi bagian dari komunitas Batara Sabta Prabu. Saya rasa udah ikut beberapa event di lapangan begitu, misalnya kemarin di Ledok Ombo. Dan sebenarnya karena memang banyak hal yang bisa dilihat, diambil dari sejarah. Kita bisa banyak belajar dari sejarah. Lewat sejarah itu kita bisa mengerti tentang apa yang terjadi kemarin di Indonesia, di Jember khususnya, tentang apa yang udah terjadi di kemarin hari begitu. Karena dari sejarah biasa kita bisa melihat sesuatu ke depannya mau seperti apa. Nah, termasuk lewat situs arkeologis, barang-barang yang ada yang masih tertinggal di tanah-tanah warga yang kita memang tidak bisa melihat secara tahu secara detail di mana posisi mereka berada. Nah, saya merasa bahwa memang harusnya di Jember itu ada kepedulian, ada satu perhatian terhadap komunitas, terhadap sesuatu yang disebut sebagai sejarah tersebut. Tadi saya tanya kepada Bu Deborah, Bu, apakah di dalam RPJMD di Jember lewat Bupati yang baru ini ada rencana membuat museum misalnya? Ternyata itu ada. Nah, sebenarnya gedung kesenian, museum, nah artinya ada satu rencana di dalam rencana jangka menengah, ya, RPJMD, tentang apa yang mau dilakukan oleh Bupati yang sekarang begitu. Jadi sudah terpikirkan aspek sejarah yang harus masuk di dalam pembangunan pemerintahan ke depan. Karena memang di dalam bernegara, pemerintahan itu harus melihat, mencakup semua hal, dari hal yang besar sampai hal yang paling kecil begitu. Nah, maka tidak banyak yang tertarik dengan persoalan sejarah begitu. Nah, saya melihat bahwa Forum Komunitas Batara Sabta Prabu adalah tempat berkumpulnya para pemerhati, peminat, kawan-kawan yang peduli terhadap sejarah tersebut begitu. Nah, ini harus ada dan tentunya harus didukung oleh pemerintah. Tadi Bu Deborah berkenan untuk agar bisa ketemu kawan-kawan Forum Komunitas Sabta Prabu ketemu dengan Bupati. Saya rasa saya juga akan mendukung untuk hal tersebut. Kalau bertemu audiensi bareng, saya rasa sesuatunya lebih tergambar kan, keinginan apa, keinginan museum yang tadi Bu udah berbilang satu kali berubah dua kali, bagaimana yang berikutnya mungkin bisa dicarikan tempat. Mengapa? Karena ada
saya dapat sumber dari ada 1000 titik banyak coupling aset Pemkab Jember yang tersebar di Jember, banyak sekali kok. Kalau soal di mana tempatnya banyak sekali. BPN sekarang lagi bekerja sama membantu Pemkab Jember untuk menata semua aset dalam hal ini tanah yang tersebar di Jember. Saya rasa kalau hanya pemerintah serius gitu meletakkan posisi bagaimana melihat Jember kemarin gitu, sejarahnya gitu, bisa diseriusi. Jadi tentu ini harus tersampaikan langsung kepada Bupati agar dia bisa langsung mendengar dari kawan-kawan yang memang memerhatikan atau terlibat langsung di dalam persoalan tersebut yang ada di Batara Sabta Prabu. Jadi Bu Deborah, ya saya support, saya dukung nanti. Kalau pas ketemu beliau, kalau misalnya ada paripurna di DPRD kan bisa ketemu. Kalau tidak begitu di acara-acara khusus gitu akan saya sampaikan. Ini kawan-kawan forum komunitas Batara Sabta Prabu dengan Bu Deborah yang ada di sana di Dinas Pariwisata Kebudayaan butuh dikasih ruang untuk ketemu bareng begitu biar kita ngomong sesuatu itu lebih terlembagakan di dalam pemerintahan di Kabupaten Jember. Nah itu saya pengen ikut menjadi bagian dari forum komunitas untuk memberikan apa yang bisa dilakukan begitu. Karena saya rasa DPRD itu menjadi bagian dari upaya melihat apa yang menjadi keinginan rakyat, keinginan kita bersama buat bersama-sama dibangun begitu. Saya rasa itu hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih yang pertama untuk Ibu Deborah Krisnawati. Suatu apresiasi pada kita, kepada komunitas kita, dan beliau merasa bangga menjadi bagian dari komunitas Batara Sabta Prabu. Sebaliknya kami juga sangat apresiasi di Jember, yaitu Bapak Bupati. Sebenarnya menurut kami sangat baik sekali jika memang kita dipertemukan audiensi dengan beliaunya. Tapi meskipun kita sebenarnya tidak berharap banyak, dalam artian kita ini sebenarnya pekerjaannya tidak neko-neko ke atas gitu. Artinya kita ingin ngopeni bawah terus, kelas pinggiran bawah, ya katakanlah gunung, sawah, ya gitu aja, hutan gitu. Ya syukur-syukur kalau memang nanti ada semacam beliaunya bisa mengantar. Ini berarti kan satu langkah lebih maju dari kita. Karena begini, saya melihat komunitas kita ini banyak yang melirik terus terang. Banyak yang ingin ngajak kerjasama. Pernah dulu 2019 kemarin PTPN 12 itu yang punya gedung depannya mana itu Lipo ya, yang nganggur itu malah suruh membuatkan museum. Saya Pak Didik dengan dirutnya itu dengan direksinya sudah bertemu beberapa kali. Namun ternyata kesulitan pada benda-benda yang akan diangkut ke sana. Kewenangannya ini loh. Apa izin BPCB, apa Dinas Parbu dan sebagainya. Sehingga kemudian terhalang Covid lagi tidak berlanjut akhirnya. Padahal rela kita kelola sudah itu. Bayangkan coba gedung sebesar itu. Gedung zaman Belanda yang konon ditunggui oleh noni-noni itu. Oleh hantunya noni Belanda kalau malam ini. Daripada mangrai seperti itu sampai. Artinya mereka menghargai kita betul itu. Kemarin juga dari komunitas Dewan Kebudayaan Jember ini juga mengajak kita juga kerjasama menghadiri acaranya nanti di Watangan. Nah, saya oke saja karena kita ini pada prinsipnya kan netral kan. Kita tidak ingin masuk ke hal-hal yang katakanlah pertentangan. Kita kerjasama dengan siapa saja. Ya, kita tengah-tengah. Kepada pemerintah kabupaten juga kita tengah-tengah, artinya luwes lah. Saatnya kita kritik, saatnya kita dukung kan begitu. Karena ini bukan organisasi politik. Ya. Nah, untunglah kita di sini punya dua orang yang katakanlah bisa mengakses, Mas Tabroni dari Komisi A ini Pak ya, DPRD, dan Ibu Deborah ya terima kasih sekali. Dan betul katanya Ibu Deborah tadi, sudah saatnya untuk mereview kembali Hari Jadi Jember mengingat bukti-bukti temuan makin hari makin banyak seperti itu. Artinya Jember ini bukan berusia 93 tahun. Lebih. Bahkan istilah Jember sendiri ya, toponim Jember sendiri itu muncul tahun 1762. Bayangkan 1762.
Ini ada arsipnya, ada baseletnya. Ya, ketika Jember Belambangan Barat dipisahkan dengan Belambangan Timur, kita sudah punya Jember namanya distrik Jember, ya, atau Kabekelan Jember. Waktu itu bupatinya atau adipatinya namanya Sadita. Itu tahun 1762. Artinya Jember kalau menggunakan kata itu aja sudah menggunakan merunut ke sana sudah agak tua. Belum lagi perjalanan Hayam Wuruk dan sebagainya. Belum peristiwa Sading yang belum kita konversi. Teman-teman di Pontang ini yang ternyata saya lupa juga tadi, teman Pontang juga didukung oleh oral history, cerita tutur ya, mengenai Dewi Pontang Sari itu. Itu mendukung juga itu. Siapa sejatinya Dewi Pontang Sari ini? Apakah memang Ratu Pontang yang disebutkan oleh Brandes tadi ya? Yang ada prasastinya itu. Ini perlu kita telusuri kembali. Jadi untuk lebih tepatnya mungkin nanti kita akan ekspedisi di lapangan. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Deborah dan Mas Tabroni. Ya. Semoga langkah beliau mengupayakan ya kita audiensi dengan Bupati terlaksana ya. Dan kita intinya siap kapanpun, katakanlah dengan membawa seabrek bukti-bukti itu nanti. Mungkin kita memot mobil nanti itu ya, kita tunjukkan, kita beberkan nanti di mana, kita siapkan. Demikian, terima kasih. Nah, nggih. Lah, nggih. Oke, matur nuwun, mungkin yang lain tambahan. Pak Soleh atau yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang diberikan juga. Kita sempat berkumpul seperti ini, jarang-jarang sekali terjadi. Terima kasih pada tuan rumah, Mas Blangkon, Mas Afif, kesempatannya untuk komunitas kami bisa berkumpul seperti ini. Dan juga terima kasih pada Bapak Ketuanya, Pak Jai, dan rekan-rekan sekalian, juga Bu Deborah dan Bapak Tabroni. Dan rekan-rekan sekalian yang lama ya kita nggak pernah sempat kumpul seperti ini, terus diskusi seperti ini. Alhamdulillah sekarang ada kesempatan ini ya, mungkin saya hanya untuk mewakili aja di wilayah saya. Tadi saya juga sempat menyampaikan di Pelalangan, saya sebenarnya juga itu nggak sengaja waktu itu di halaman rumah tetangga saya ini kok ada batu kenong. Saya pikir ini asli apa dibuat gitu loh. Saya foto di Facebook, terus di komentar dengan Pak Jai, itu Mbak, batu kenong ya. Kita mau lihat ya. Akhirnya beberapa temen itu kalau nggak salah 2 kali ya Pak ya, ke lokasi Pelalangan ini. Terus kita lihat langsung kondisinya, batunya seperti apa. Sempat ada saya wawancarai warga di sana, menyampaikan kalau ini rencananya ada yang mau beli gitu. Itu yang terjadi. Sudah diperingati, sudah diingatkan, jangan jangan sampai hilang ini Pak, jangan dijual Pak. Tapi kalau saya tanyai rasanya pendem Bing, saya tanam Bing biar enggak hilang. Rasanya gitu. Tapi mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi akan saya selamatkan itu batu itu, memang benar enggak dijual. Kalau dijual ya Allah, saya enggak tahu. Mohon maaf enggak bisa menyelamatkan. Itu sayang sekali. Di situ katanya masyarakat di sana juga, di belakang gumuk di sawah itu kan ada sawah, sungai, kemudian di gumuk itu, di balik gumuk itu ada asalnya batu kenong itu berjajar-jajar di situ. Tapi nggak tahu, saya sekarang sempat menelusuri sudah nggak ada karena sudah persawahan, sudah berubah persawahan kan. Sementara kalau batu dolmennya masih ada Pak Jai, yang kita ke sana di sebelahnya kayak batu menhir apa yang rubuh itu, batu besar yang seperti itu masih ada. Cuman batu dolmennya mungkin kakinya tinggal 1. Kakinya tinggal 1 saya lihat. Kena tergerus persawahan itu mungkin nggak dipakai nggak paham kan masyarakat sana. Kami juga mau mengedukasi juga, saya juga keterbatasan untuk berbicara bahasa Maduranya juga. Saya kurang pinter bahasa Maduranya. Jadi untuk pendekatan ke masyarakat saya juga agak kesulitan ke situ. Padahal maunya ya gitu. Kalau bisa itu dilestarikan, dijaga. Oke,
saya kurang paham juga kalau masalah sejarah apa itu megalitikum gitu Pak ya. Tapi itu salah satu peninggalan di situs Pelalangan, sudah masuk juga di buku, sudah cuman fisiknya sayangnya sudah mulai banyak yang hilang. Itu saja yang kami sayangkan. Semoga kedepannya kita punya solusi untuk menyelamatkan peninggalan-peninggalan sejarah, terutama di lingkungan di wilayah Kabupaten Jember ini. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang di beberapa kawasan Jember ini sangat menjadi deposit potensial batu kendong, misalnya di lereng pegunungan Hyang Argopuro ya, Gunung Argopuro ya, seperti kawasan Arjasa sampai Jelbuk, disambung dengan daerah sekitar Kalisat ya, tepatnya di daerahnya Bu Erika tadi, Pelalangan Jambuan, dusunnya Jambuan kalau tidak keliru itu. Iya, dusun Jambuan. Di situ memang kita pernah ekspedisi ke sana 2 kali. Di situ memang ada batu kendong yang sangat bagus sekali, dekat dengan rumahnya Bu Erika. Dan kemudian ada beberapa dolmen dan menhir roboh. Hanya ke saya kebetulan tidak sampai ke bukitnya, karena medannya agak sulit juga waktu itu. Dan ini saya khawatirnya batu kendong itu kemudian raib, apa memang dipendam atau terjual dan sebagai apa dijual pada kolektor, saya tidak paham. Ya mudah-mudahan aja mungkin nanti Bu Erika menelusuri kembali dan masih ada. Nah, batu kendong ini sebenarnya merupakan suatu batu sebagai sarana upacara ya oleh masyarakat atau komunitas pada masa Neolitik megalit sebagai sarana pemujaan. Di situ disebut dengan nama istilah monolit silinder. Karena kawan-kawan dari Bondowoso ya, TENB itu yang terkenal sebagai potensi di batu kendong juga, namun lebih kasar dari Jember. Juga dengan Mas Agus Karyana itu seorang peneliti dari UGM ya, ahli arkeologi. Mereka itu memberikan argumen bahwa batu kendong ini adalah fungsinya sebagai tiang cagak ya, bukan bawahnya itu umpak dari bangunan. Termasuk juga dalam tulisannya Pak Sumarjono dosen UNED ya, yang didukung oleh Pak Kayan Swastika dan sebagainya. Itu saya membaca bukunya kemarin menyebut seperti itu. Tapi saya sebenarnya tidak sependapat. Karena kalau digunakan umpak ya, ini jelas bawahnya ini rumah pasti dari bambu. Kalau dari tiang pasti memberikan semacam lubang dan gampang terpeleset ini kalau dijadikan umpak. Nah, terus sehingga kan timbul pertanyaan saya juga, lalu bagaimana dengan batu kendong yang berpentil 2 ya? Kan tidak mungkin jadi umpak, kan ada kan teman-teman yang pentilnya 2 itu, ada yang ganda, atau ada batu kendong juga yang kecil seperti kepalan tangan, macam-macam, kan tidak mungkin jadi umpak. Nah ini. Teori kedua juga mengatakan bahwa batu kendong konon fungsinya juga katanya untuk merontokkan bulir-bulir padi. Kalau ini sebenarnya lebih masuk akal, tapi saya sendiri masih kurang sependapat. Memang paling bagus adalah pemujaan, paling tepat. Menurut pada catatan Winston Douglas Mambo itu yang pernah meneliti, dan catatan-catatan Peter Billwood itu memang fungsinya adalah batu kendong memang menyimbolkan payudara perempuan sebagai kesuburan, dewi kesuburan. Juga menyerupai bukit ya, gunung ya, sebagai sarana pemujaan, khususnya pada pemujaan dewa tradisional di Jawa seperti Hyang Acalapati. Itu Hyang Acalapati itu merupakan dewa tradisionalnya orang Jawa, bukan dari Hindu. Seperti itu. Jadi fungsinya lebih pada sebagai sarana pemujaan. Sama halnya dengan dolmen ya, termasuk dolmen luar biasa yang kita temukan kemarin di Watu Kebo itu. Maka muncul istilah Watu Kebo karena dolmennya seperti kebo. Itu saya curiga di dolmen itu ada tulisan, menurut saya merupakan tulisan-tulisan yang dibuat oleh handmade istilahnya, tangan ya. Saya tanyakan ke Pak Didik Purbandrio itu, karena Pak Didik tidak melihat lokasi, menyebutkan itu bukan tulisan, tapi proses alam jamur geologis
Tapi saya tanyakan kepada satunya, kepada Mas Agus Karyana dari UGM tadi, yang ahli geologi, ahli batu memang, itu adalah tulisan. Tulisan atau lukisan katakanlah. Bukan lukisan tulisan ya. Bukan lukisan. Bukan tulisan tapi lukisan. Sama halnya dengan lukisan-lukisan di gua-gua purba kayak Leang-Leang di Sulawesi dan sebagainya. Sama halnya dengan lukisan di situs di Mayang, Sepute, yang disebut dengan profil kangkang itu, lukisan kangkang. Kalau tulisan saya kira tidak ada yang praksara nireka. Nah, untuk itu mungkin suatu saat kita harus melihat kembali ke sana, ke lokasi. Apakah memang betul itu lukisan dan sebagainya. Itu keterangan dari saya, tambahan. Terima kasih. Mungkin yang lain.